Apakah mungkin kita merasa sedang berjalan mengikuti Tuhan, padahal sebenarnya kita baru bergerak setelah diarahkan, bahkan lewat jalan yang tidak kita rencanakan? Kiranya perlu direnungkan pula saat jalan kita tertutup. Disitulah Tuhan sedang membuka arah yang lebih tepat. Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Sabtu 9 Mei 2026. Sabda dan keterhubungan makna. Dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1-10, Paulus ingin pergi ke beberapa wilayah, tetapi justru dihalang-halangi oleh Roh Kudus. Kata yang dipakai dalam teks Yunani untuk pengalaman ini berakar pada gagasan kolio yang memiliki arti menghalangi, mencegah, bahkan menutup jalan. Aneh memang. Biasanya kita berpikir kalau niatnya baik, jalan pasti lancar. Tetapi di sini justru sebaliknya. Baru dalam sebuah penglihatan di malam hari, arah itu menjadi jelas. Seolah-olah panggilan Tuhan tidak selalu berbentuk jalan terbuka, tetapi kadang justru lewat jalan tertutup. Menggemakan hal tersebut, kita bisa melihat Mazmur 100. Di situ kita diajak untuk berseru, bersorak-soraklah hai umat bagi Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Kata Ibrani yang digunakan adalah hario, yang berarti bersorak dengan suara keras, ekspresi sukacita yang meluap. Sementara itu, dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 18-21, di situ ditemukan Yesus berkata, dunia membenci kamu. Kata membenci berasal dari bahasa Yunani miseo, bukan sekedar tidak suka, tetapi penolakan yang dalam dan aktif. Di sini sabda seperti saling berdialog satu sama lain dalam suatu ketegangan. Ada sukacita, ada penolakan, ada arah yang tidak selalu jelas. Di titik ini, saya mulai bertanya, apakah kita hanya mau mengikuti Tuhan saat jalannya sesuai harapan, atau
juga saat arahnya membingungkan. Belajar dari gereja perdana dan bapa gereja. Paulus tidak memaksakan rencananya. Ia berhenti. Ia menunggu. Ia mendengarkan. Ketika arah itu datang, ia langsung bergerak. Di sini saya teringat pada kata-kata Agustinus yang mengatakan, "Trahit nos Deus suavitate." Ungkapan Latin ini mempunyai arti Allah menarik kita dengan kelembutan. Menariknya, tarikan itu tidak selalu terasa nyaman. Kadang berupa dorongan, kadang berupa kegelisahan, kadang bahkan berupa penutupan jalan. Namun begitu, tetap hal itu merupakan cara Tuhan mengarahkan. Sharing, kalau jujur, saya sering frustasi ketika rencana tidak berjalan. Saya bertanya, Tuhan, mengapa hal ini yang saya rencanakan tidak berjalan lancar? Padahal mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah, bisa jadi apakah Tuhan sedang mengarahkan aku ke arah lain? Tidak semua penolakan merupakan bentuk kegagalan. Tidak semua jalan buntu adalah akhir. Bisa jadi penolakan merupakan pembelokan atau jalan belokan. Di sisi lain, ketika kita mulai sungguh mengikuti, Yesus sudah mengingatkan akan penolakan. Ingat kata miseo. Dalam hal ini, maknanya adalah arah Tuhan tidak selalu membuat hidup lebih mudah, tetapi lebih benar. Refleksi, di bagian mana saya mengalami jalan tertutup? Ingat kata kolio yang artinya menghalangi, mencegah, bahkan menutup jalan. Apakah saya melihatnya sebagai kegagalan atau wujud kegagalan, atau sebagai belokan menuju arah yang baru? Apakah saya berani bersukacita? Ingat kata hario yang artinya bersorak dengan suara keras, ekspresi sukacita yang meluap, bahkan ketika situasi tidak ideal. Ketika menghadapi penolakan, ingat kata miseo yang artinya bukan sekedar tidak suka, tetapi penolakan yang dalam dan aktif. Apakah saya mundur atau tetap
setia. Panduan praktis hari ini, ingatlah satu hal yang tidak berjalan sesuai rencana Anda. Jangan langsung menolaknya. Diam sejenak dan tanyakan, Tuhan, Engkau mau mengarahkan aku ke mana melalui peristiwa ini? Tuliskan satu kemungkinan arah baru. Ambil satu langkah kecil. Ke arah mana itu? Bisa jadi Tuhan tidak selalu membawa kita lewat jalan yang kita pilih, tetapi selalu menuju tempat yang kita butuhkan. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat, berkat Tuhan bagi Anda semua.